Selamat siang anak negeri, apa kabar? Baik-baik saja kan? Ketemu lagi dengan aku dan Widi. Hari ini aku ditemani dengan Keisha, mau berkeliling Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Bener banget, di sini aku dan Kak Dandi mau mengikuti festival Salokaraje. Kita juga mau membuat berbagai makanan khas seperti nasu bale dan kue bere. Selain itu, kita juga mau membuat berbagai olahan dari unggas. Ada nasu paleko yang terbuat dari bebek dan nasu liku yang terbuat dari ayam. Terakhir, kita juga mau cari pisang manurung, salah satu pisang olah yang akan kita buat jadi barongko, salah satu jajanan kesukaan almarhum B.J. Habibie. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Anak negeri, sekarang aku dan Keisha lagi main-main dengan anak-anak di sekitar Pare-Pare. Yang pintar, jangan yang bodoh. 4 tongkat ini akan dimainkan secara bersamaan dan kita harus melompat sambil sedikit menari di sela-sela hentakan tongkatnya. Aduh, jadi sekarang kita lagi memainkan salah satu permainan tradisional dari teman-teman Pare-Pare yang namanya permainan bintang atau biasanya orang mengenal rangku alu. Nah, permainan ini menggunakan 4 tongkat yang saling buka tutup gitu. Nah, untuk pemain yang kejepit kakinya atau jatuh, nah itu yang kalah nih Kak Itu Dani. yang kalah. Makanya kita main lagi aja. Ayo lagi. Ayo. Karena saya yang kalah, saya dapat hukuman. Harus gendong 2 orang langsung. Ayo naik sini sudah. Sini. Masih di Pare-Pare, sekarang aku lagi di sekitar pesisirnya. Mau mengolah makanan khas yang menggunakan bahan dasar ikan. Nah, jadi hari ini kita akan masak nasu bale, salah satu masakan khas dari Pare-Pare. Oh, jadi ini bahan dasarnya itu ikan dan ikannya itu bebas. Mau ikan apa aja boleh ya, Bu? Boleh, karena akan melalui proses perebusan dan rasanya tuh akan asam, manis, enggak pedas. Asam dan pedas. Kecut-kecut segar gimana gitu, Pak? Saya penasaran gimana rasanya. Ayo masak sudah cepat. Potong ikan yang akan dimasak menjadi beberapa bagian seperti ini. Aku dan Kak Sarah yang menyiapkan bumbu untuk nasu balenya ya. Haluskan dulu bawang merah, cabai besar, dan cabai kecil. Sampai benar-benar halus ya. Ada juga bumbu yang diiris, seperti bawang merah, cabai, dan tomat. Jangan lupa, kasih bumbu khas dari Sulawesi Selatan yang satu ini. Nah, salah satu ciri khas dari bumbu untuk memasak nasu bale ini adalah pacuka pao. Ini terbuat dari fermentasi mangga muda. Yang nantinya kalau misalnya dicampurkan ke nasu balenya akan memberikan rasa yang asam seger. Rasa asam segar. Emang iya? Coba. Asam banget ternyata. Bumbu iris plus pacuka pao ini dicampur dengan kunyit bubuk dan minyak tanak atau minyak kelapa. Peras-peras sedikit agar lebih keluar saripatinya. Jadi lebih keluar juga rasanya. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita campurkan semuanya menjadi satu. Mulai dari ikan, bumbu yang sudah diperas atau bumbu jemuk, dan bumbu halus merahnya. Biar makin gurih, tambahkan sedikit lagi dengan minyak kelapa. Kalau sudah, tinggal tambah air dan rebus. Aduk dulu, baru tinggal kita masak ya, Tante? Iya. Sampai bumbunya rata di situ. Iya, itu Mi. Sudah rata Mi itu, Tante? Sudah. Sudah Mi. Sini, biar tugas saya yang masak. Wah, oke. Memasak nasu bale paling enak menggunakan kuali dari tanah liat, seperti ini. Panasnya lebih menyebar rata dan rasanya lebih tanak. Nah, lebih enak lagi karena dimasak dalam waktu lama.
sampai air yang tadinya memenuhi kuali jadi surut. Jadi ikannya benar-benar empuk dan bumbunya meresap dengan sempurna. Sudah enak. Diangkat nih. Boleh? Hati-hati panas. Ya. Dan nasu bale siap dihidangkan. Nasu bale sebenarnya adalah olahan ikan kuah kuning khas masyarakat Bugis. Berbeda dengan olahan kuah kuning di tempat lain, cara membuatnya dengan direbus sampai matang. Tidak ditumis lebih dulu bumbunya. So rasa sama-sama enak kok. Bahkan nasu bale ini kaya rasa karena menggunakan berbagai bumbu yang memiliki rasa dan aroma kuat. Nah, jadi nasu bale ini tekstur dari ikannya tuh bener-bener lembut dan tadi pacuka pao ya Bu ya. Nah, rasa dari pacuka paonya itu bener-bener terasa. Jadi kuahnya itu ada asam-asam dan cocok banget dinikmatin di siang hari gini. Betul karena banget. masih ada seger-segernya juga. Betul, apalagi nasu bale ini dicampur dengan kunyit ya. Makanya supaya ikannya itu hilang rasa amisnya. Wah. Pacuka pao atau bumbu asam dari fermentasi mangga ini biasanya digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan untuk membuat makanan yang bercita rasa asam. Panas-panas, pas banget kan kalau menikmati hidangan yang bercita rasa asam seperti ini. Jadi nggak kerasa ya panasnya. Masih di sekitar pesisir Parepare, aku dan Keisha mau mengikuti pembukaan acara Festival Salo Karaje. Nah, salah satu acaranya adalah lomba perahu hias. Ini nih acara yang akan kita ikuti. Nah, jadi sekarang aku lagi membantu untuk menghias perahu ya. Untuk menghias perahu karena bentar lagi di Festival Salo Karajae kita akan ada lomba menghias perahu. Jadi perahu mana yang paling bagus, paling cantik itu yang akan menang. Makanya sekarang aku lagi bantu nih. Dan di sini banyak banget perahu-perahu yang lain juga. Kita nggak boleh kalah, harus paling cantik ya perahunya. Total ada 27 peserta yang ikut lomba perahu hias. Semuanya berlomba-lomba mempercantik perahu perwakilan masing-masing. Karena kita ikut perahu dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, makanya tema perahunya juga seputar itu. Ada banyak ornamen hasil pertanian yang jadi hiasannya. Ada juga lambang-lambang hasil laut dan perikanan untuk melengkapinya. Bener dong Kak, tahu nggak caranya? Karena saya bentar ini bakal juara kita. Tenang aja. Gimana Bang? Siapkan kita bakal juara sebentar kan Bang? Benar, kita harus juara. Bentar, tunggu dulu. Ini harus di set up nih. Wah. Saatnya kita ikuti Festival Salo Karaje. Festival ini berlangsung di kawasan Tongrangeng Riverside, Kecamatan Batu Gigi Barat, Kota Parepare. Salah satunya adalah lomba perahu hias yang aku ikuti sekarang. Ada 27 peserta lomba perahu hias yang diikuti oleh SKPD, Umum, dan BUMN. Penilaian lomba perahu hias ini adalah soal kreativitas perahu, kesesuaian dengan tema, dan hal-hal unik lainnya. Oh iya, festival yang berlangsung selama 1 minggu ini sudah diadakan 9 kali loh. Setelah sempat tidak dilakukan karena pandemi, sekarang antusias masyarakat luar biasa menyambut acara kali ini. Makanan berat sudah. Sekarang kita akan membuat salah satu jajanan khas Parepare yang legend banget. Masih dalam wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Parepare. Hari ini saya bareng dengan Keisha bakal masak kue bere. Ya, kue bere atau dalam bahasa Indonesianya kue beras. Wih, kue beras. Jadi ntar bakal dicampur-campur dan kita bakal tumbuk nih berasnya dulu. Bere, wah pasti enak sekali tadi. Wah, beresua. Kue bere adalah jajanan tradisional khas Bugis yang menggunakan tepung beras sebagai bahan utamanya. Biasanya menggunakan beras yang ditumbuk sampai halus. Nah, biar mudah halus, beras sudah direndam selama semalaman ya.
Jadi ketika ditumbuk, teksturnya lebih gampang hancur. Sambil nunggu Kak Dani selesai numbuk beras, aku dan Indok menyiapkan bahan lainnya. Kita kupas dulu pisang manurung ini. Pisang manurung atau pisang kepok adalah salah satu jenis pisang olah yang lebih enak dinikmati kalau diolah dulu menjadi makanan lain karena kandungan patinya yang lebih tinggi. Jadi selain beras untuk membuat kue bere ini, bahan lainnya itu adalah pisang. Pisang. Nah, pisang yang digunakan itu adalah pisang manurung ya. Pisang manurung. Pisang manurung atau pisang kepok. Kepok. Nah, jadi pisangnya itu ditumbuk-tumbuk seperti ini. Iya. Sampai halus ya? Sampai halus ya. Sampai halus dong. Setelah dikupas, tumbuk sampai benar-benar halus. Jangan sampai ada yang menggumpal ya, biar bisa tercampur rata saat ditambah dengan bahan lainnya. Dok, ada teka-tekiku. Aduh, bilang Dandi, nggak boleh dimakan terus. banyak jitan tadi. Iya. Kan mau dibuatin kue bere. Nih, tepung berasnya sudah jadi nih. Saatnya kita campur semua bahan menjadi satu. Masukkan tepung beras ke dalam pisang yang sudah dihaluskan. Tambah juga dengan gula pasir dan sedikit garam. Aduk-aduk terus lagi sampai merata ya, sampai gulanya mencair juga. Sip, adonan sudah siap. Saatnya kita masak. Kue bere dimasak dengan menggunakan wajan kecil. Nah, yang bikin unik adalah di atasnya ditutup dengan alat khusus yang terbuat dari tanah liat. Jadi panasnya lebih merata ya. Bagian atasnya juga matang sempurna. Sesekali dibalik juga Kak Dandi, biar nggak gosong bagian bawahnya. Siap, hehehe. Oh iya, kue yang satu ini adalah salah satu kue jadul. Makanya yang bisa memasaknya hanya orang-orang tua. Nah, di Pare-Pare ini ya Indo ini yang bisa. Makanya kami mohon bimbingannya ya. Kue bere siap dihidangkan. Waktunya kita makan. Tapi sebelum makan, 1000 bayar. 1000. Makan, ambil dulu. Sekilas kue bere sangat mirip dengan serabi kalau di Jawa. Bedanya selain tepung beras, ya tambahan pisangnya. Ini yang bikin kue bere lebih lembut teksturnya dan lebih unik. Nah, jadi kue bere ini katanya sudah mulai agak langka nih di kota Pare-Pare, Undo ya. Mulai agak langka karena yang bisa masak atau bikin kue bere ini adalah ibu-ibu yang udah mulai agak berumur. Makanya kita ajak Undo untuk bantu kita masak. Betul sekali. Nah, kue bere ini bisa dinikmati original seperti ini atau kalau kalian mau tambahin cocolan seperti fla pandan ini juga boleh. Betul banget. Nah, selain fla pandan juga bisa pakai gula merah yang sudah dimasak ya, Indo ya. Bisa, betul sekali. Ayo, tambah lagi. Nggak ada yang mau tambah, saya bungkus pulang. Coba pulang. Karena menggunakan bahan dari tepung beras dan pisang, makanya kue bere ini sangat mengenyangkan. Kandungan karbonnya cukup tinggi. Jadi kalau sudah makan kue bere ini, nggak pengen makan nasi lagi deh. Karena alam memberikan banyak manfaat. Anak negeri, masih di acara Festival Sawah-Karaje. Salah satu rangkaian acara yang cukup seru adalah lomba tangkap bebek. Di muara Sungai Karaje, ratusan bebek dilepas melalui perahu. Kemudian siapa saja boleh berlomba-lomba mengambilnya. Siapa yang bisa mengambil bebek, dia bisa membawa pulang dan memilikinya. Wah, orang-orang sini pada cekatan banget ya. Dalam waktu kurang semenit, semua bebek yang tadinya tidak bertuan sudah menemukan pemiliknya. Puas bermain-main dengan bebek, sekarang aku dan Kesia mau berinteraksi dengan unggas air yang satu ini.
Bebek yang diternakan merupakan keturunan dari bebek liar Malard. Makanya naluri liarnya masih tetap ada. Ya, oke. Masih ada 3. Pagi hari. Kalau sudah pagi begini kita sudah bisa memungut telurnya nih. Nah, perbedaannya dengan ayam, kalau ayam itu bertelurnya di sarang, kalau bebek di sembarang tempat seperti ini. Jadi kita harus teliti untuk bisa mendapatkan telurnya nih. Betul banget, guys. Jadi dia itu kalau bertelur pagi ya? Bukan cuma perilaku saat bertelur, bebek juga cenderung lebih sering dibiarkan beraktivitas keluar kandang. Apalagi kalau di sekitarnya banyak tempat berair. Bebek atau itik adalah nama umum untuk famili Anitidae. Burung akuatik yang satu ini berukuran lebih kecil dari kerabatnya angsa. Lehernya juga relatif lebih pendek. Terus si hewan yang terkenal berisik ini bisa ditemukan di perairan air tawar maupun air laut. Pokoknya nggak bisa lepas dari air deh. Anak negeri, puas main dengan si burung akuatik? Sekarang aku dan Keisha mau membuat masakan yang menggunakan daging bebek sebagai bahan utamanya. Jadi kali ini kita akan masak nasu paleko. Nasu paleko ini berbahan dasar bebek dan biasanya warga Parepare dan sekitarnya itu kalau masak nasu paleko pasti ada cabenya karena di sini warganya suka yang pedas-pedas, Bu ya. Nasu paleko adalah tumisan daging bebek yang menggunakan bumbu khas bercita rasa pedas dan gurih. Bisa dibilang rica-rica bebek khas Bugis ya. Hampir semua bagian dari bebek ini digunakan sebagai bahan. Tidak ada yang terbuang ya. Karena butuh cita rasa pedas dan gurih, makanya penggunaan bumbunya juga harus berani. Haluskan berbagai bumbu mulai dari lada, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai besar. Semakin banyak cabainya, rasanya semakin istimewa. Nah, jadi selain menggunakan cabai yang banyak nih, biar rasa dari nasu palekonya tuh lebih pedas, untuk menghilangkan bau amis dari bebeknya juga, kita menggunakan kunyit, jahe, dan serai. Betul ya, Kak ya? Soalnya, salah satu hal yang bikin orang malas makanan olahan bebek adalah rasa atau aroma amisnya. Tenang, kalau paleko nggak bakal amis ya. Oke. Minta gula. Yang mana gula? Mana gulanya? Ini yang depan. Ini gula nih. Coba rasa. Bukan gula. Yang gula yang ini nih. Oh, itu yang gula. Tapi nggak apa-apa. Tetap manis. Sip, semua bahan sudah siap. Saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu bumbu halus merah sampai wangi. Kemudian tambah dengan kunyit bubuk. Masak sebentar lagi sampai semua bumbu benar-benar matang. Jangan lupa angkat dulu tumisan bumbunya. Ganti wadah dengan kuali tanahnya. Nah, bener banget. Kalau kualinya sudah terpasang, masukkan daging bebeknya. Tambah dengan air, kemudian masukkan juga bumbu yang sudah ditumis sebelumnya. Nah, untuk memasak nasu paleko itu membutuhkan kuali seperti ini yang terbuat dari tanah liat. Karena kuali inilah yang namanya paleko. Ya, Tante? Paleko. Itu dia makanya kita butuh kuali ini. Jangan lupa tambahkan juga jahe dan lengkuas biar makin wangi palekonya. Masak sampai airnya surut dan daging bebeknya benar-benar empuk. Nah, udah empuk itu Kak Dandi. Ayo segera diangkat. Sip, nasu paleko siap dihidangkan. Wah, sudah jadi nih. Sekarang waktunya makan. Makan Kijeh. Makan nasu paleko seperti ini dijamin bikin ketagihan. Rasa bumbunya yang gurih pedas berpadu dengan gurih dan empuknya daging bebek adalah perpaduan yang sempurna. Karena nasu paleko ini dimasaknya cukup lama menggunakan air yang sangat banyak sampai surut ya, Tante. Makanya dagingnya tuh empuk. Nah, bukan hanya daging yang empuk, tapi emang bumbu-bumbunya tuh meresap sampai ke dalam. Makanya terasa perlu kali. Tapi mantap poda, ge. Belum lagi bagian yang dihindari dari bebek, seperti rasa amis dan daging alot.
sudah tidak ada di nasi paleko ini. Dagingnya sudah empuk dan rasa amisnya hilang tak berbekas. Semua karena bumbu dan cara memasaknya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masak bebek sudah, sekarang mau masak kerabat jauhnya, yaitu ayam. Unggas yang satu ini adalah salah satu hewan yang paling sering dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi. Masih mau mengolah makanan yang berbahan dasar unggas? Kalau tadi kita olahnya bebek, kali ini kita akan mengolah ayam. Nah, makanan ini adalah salah satu masakan khas dari Sulawesi Selatan. Bakal jadi apa ya? Penasaran nggak? Kali ini daging ayamnya akan kita olah menjadi nasuliku. Nasuliku adalah salah satu menu wajib bagi orang Bugis saat merayakan Lebaran. Bukan orang Bugis namanya, kalau tidak tahu cara membuat nasuliku seperti ini. Bumbunya tidak terlalu ribet. Bumbu halus terdiri dari irisan lengkuas, lada, bawang merah, bawang putih, dan serai. Semuanya ditumbuk sampai benar-benar halus ya. Berbeda dengan paleko yang dominan bumbu berwarna merah. Bumbu nasuliku cenderung berwarna keputihan seperti opor. Apalagi sama-sama pakai santan juga. Pakai santan juga lagi. Nah, bumbu-bumbunya sudah siap kan? Sini biar aku yang masak. Pertama, tumis bumbu halus terlebih dahulu. Masukkan serai dan tunggu sampai bumbunya benar-benar matang. Kemudian masukkan santan encer. Nah, salah satu bumbu khas dari masakan nasuliku ini adalah lengkuas parut ya Kak. Nah, kenapa juga dinamai nasuliku itu karena pakai bumbu ini ya Kak. Liku itu artinya lengkuas, gitu ya Kak ya. Semakin banyak lengkuas parutnya, semakin enak nasulikunya. Oh iya, lengkuas parut ini terbuat dari lengkuas muda yang diparut kemudian dikeringkan. Sebelum dimasak, biasanya direndam dulu sebentar, biar cepat lunak saat dimasak. Masukkan kunyit bubuk, kemudian masak sebentar sampai santannya mendidih, sampai lengkuas parutnya empuk. Ya. Oh iya. Ini bahan utamanya. Wah, kalau tidak ada ini nggak jadi makan. Ini yang membedakan nasuliku dengan opor kalau di Jawa. Selain menggunakan banyak bumbu lengkuas, nasuliku juga dimasak sampai kuahnya mengering, menyisakan endapan bumbu yang membaluri daging ayamnya. Sampai berapa lama nih Tante? Aku tunggu di sini. Nah ini kan nanti langsung surut aja. Oh, sampai surut, Dek. Sampai habis airnya. Oh, biar meresap ke bumbunya. Butuh waktu minimal 1 jam sampai nasulikunya kering. Semua air sudah hilang dan ayamnya empuk sempurna. Nah, nasulikunya siap kita santap. Selain di Pinrang, nasuliku juga bisa ditemukan di Pinrang, Sidrap, Wajo, Baru, Pangkep, sampai Maros. Dan beberapa wilayah lainnya yang didominasi oleh suku Bugis. Oh iya, selain bumbu lengkuasnya yang bikin enak, nasuliku semakin gurih karena dimasak menggunakan santan yang cukup banyak. Jadi, nasuliku ini rasanya tuh enak banget. Apalagi tekstur ayamnya yang empuk. Soalnya dimasak menggunakan santan. Makanya rasanya tuh makin gurih. Lengkuasnya sendiri itu yang dipakai itu lengkuas yang agak muda. Agak muda? Jadi pas kita punya itu memang teksturnya lunak. Lunak. Dan lengkuas parut ini juga memperkaya rasa dari nasuliku ini. Oh. Mantap. Malundra. Lengkuas juga memiliki banyak manfaat loh. Bisa meredakan nyeri sendi, meningkatkan kesuburan pria,
dan menurunkan kadar gula dalam darah. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sekarang, aku dan Keisha ditemani Bang Hamka mau mencari salah satu jenis pisang yang bisa diolah jadi berbagai makanan. Namanya pisang manurung atau pisang kepok. Ya udah, Kak Dandi dan Kak Hamka yang panen pisang ya. Aku nunggu di sini. Siap, serahkan ke ahlinya sini. Bang Hamka yang nebang batang pisang dan saya yang mengamankan buahnya. Gimana sih ketiban pohon Bang Hamka? Tapi pisangnya masih bisa kan ini? Iya. Aman ya pisangnya ya? Kalau Kak Dandi mah ya urusan belakangan. Ini pisangnya aman ya? Aman ya Kak ya? Jahatnya ini. Aman dari ketiban batang pisang. Tapi nggak aman saat bawa pisangnya. Ujung-ujungnya jatuh juga nih. Pisang biasanya dipanen dengan tingkat kemasakan 80 hingga 90%. Nah, orang zaman dulu memiliki cara yang unik loh untuk membantu mempercepat pemasakan pisang. Pada prinsipnya, biarkan getah pisang keluar. Makannya perlu dipotong dari tandannya per satu sisir pisang seperti ini. Oke. Jadi ada banyak cara untuk mempercepat pematangan pisang. Iya, betul. Selain karbit, orang zaman dahulu itu sering menggunakan cara ini ya Bang ya. Ya. Jadi itu pisangnya diperam dengan menggunakan daun yang basah. Betul banget. Ya. Nah, ini berapa hari Om? 2-3 sampai hari. 3 hari. Baru bisa dimakan. Nah, tidak lengkap rasanya kalau main ke Parepare tapi tidak mencoba salah satu kue tradisional di sini dan itu favorit dari mantan presiden ketiga kita yaitu Bapak B.J. Habibie. Iya. Nah, yang akan kita olah ini adalah kue barongko. Wih, gimana rasanya ya? Penasaran? Ayo kita buat cepat. Kue tradisional khas masyarakat Bugis yang memiliki cita rasa manis lembut ini menggunakan pisang, telur, dan santan sebagai bahan utamanya. Pisang yang digunakan harus pisang kepok atau pisang manurung. Bisa juga beberapa jenis pisang lain yang termasuk ke dalam jenis pisang olah ya. Karena memiliki kandungan pati yang cukup tinggi, jadi ketika diolah menjadi berbagai makanan, bisa dengan mudah menyatu dengan bahan lainnya. Kupas pisang kepo yang sudah matang. Buang bagian tengah, bagian yang terdapat bijinya. Kemudian haluskan dengan menggunakan gelas seperti ini. Bagian dalam dari pisang kepok yang terdapat biji harus dikeluarkan agar warnanya tidak berubah jadi hitam, tetap warna cerah. Tambahkan telur ke dalam pisang yang sudah dihaluskan. Jadi selain pisang, bahan lain untuk membuat kue barongko ini adalah telur. Nah, jadi telurnya itu dijadikan di satu adonan, kemudian dicampur rata ya Kak, Ya. dengan pisang Pisangnya, biar adonannya lebih lembut, lebih enak. Ya, Wah. Ayo bikin cepat. Sip. Sekarang kita campurkan santan, gula pasir, pisang, dan telur yang sudah dikocok sebelumnya. Aduk sampai tercampur rata ya. Bagi dua adonan agar bisa diberi dua jenis pewarna alami. Ada yang dari warna kunyit bubuk dan ada pewarna dari daun suji yang sudah dibuat tadi. Aduk sampai rata, kemudian bungkus menggunakan daun pisang seperti ini. Hati-hati, jangan sampai bocor. Makanya sebelumnya perlu dilayukan terlebih dulu daun pisangnya biar lebih elastis. Seret. Barongko. Tapi ada beda bilang orang, tidak boleh bilang barongko. Harus bilang barongki biar lebih sopan. Tidak sopan. Jadi harus bilang ganjai barongki. Jalan kiti. Jalan Kitty.
Terakhir, saatnya kita kukus barongko sampai matang. Tidak perlu waktu terlalu lama ya, apalagi kalau airnya sudah mendidih. Setelah matang, tekstur barongko akan lebih memadat dan kenyal. Tidak butuh waktu terlalu lama untuk mengukus barongko. Biasanya hanya sekitar 15 hingga 30 menit saja. Asal sudah mengeras, berarti barongko sudah siap kita coba. Nah, sekarang kita makan barongko. Ayo, Raja. Walaupun terlihat sederhana, barongko ini ada filosofinya loh. Karena baik bagian di dalam yang dibungkus sampai dengan bagian luar yang membungkus sama-sama menggunakan bagian dari pisang. Menggambarkan apa yang diucapkan atau dipikirkan sama dengan apa yang ditunjukkan. Barongko bisa dinikmati selagi hangat atau nunggu didinginkan. Dua-duanya sama-sama nikmat kok. Wah. Jadi rasa barongko ini walaupun pisang tadi dicampurkan dengan telur, tapi rasa pisangnya lebih dominan. Jadi telur ini gunanya sebagai pelembut dari teksturnya gitu. Tapi rasanya enak banget. Nah, bahan utama dari barongko ini juga adalah pisang ya Kak Dadi Ya, betul. Nah, pisang sendiri itu bagus banget nih buat pencernaan. Oh, iya. Apalagi barongko ini nggak menggunakan tepung sama Tepung sekali. sama Jadi, sekali. wah bagus banget sih buat Bagus kesehatan. ya. Oke. Karena alam memberikan banyak manfaat.